Ya, selamat datang di Matek ID. Kali ini kita akan membahas latihan soal dan pembahasan UTBK SNBT 2025. Pengetahuan kuantitatif. Jangan lupa subscribe. Soal nomor 1. Jika 4 dibagi 1/2 sama dengan akar T, berapa nilai T-nya? Oke. 4 dibagi 1/2 itu berapa? 8. Di sama dengan akar T. Sudah kita kali pangkat saja teman-teman. 2 ini 8 pangkat 2 64, T-nya jadi T sama dengan 64. Soal nomor 1, jika 4 dibagi 1/2 sama dengan akar T, berapa nilai T-nya? Oke, 4 dibagi 1/2 itu berapa? 8. Di sama dengan akar T. Sudah kita kali pangkat saja teman-teman. 2 ini 8 pangkat 2 64, T-nya jadi T sama dengan 64. Soal nomor 2. Titik T, 2 dan 17 terletak pada grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurang rx plus 33. Berapa nilai R-nya? Oke. Jadi, 2 itu kita pas ini bisa kita anggap x, 17 itu y gitu ya. Atau di sini y itu sama dengan fx. Oke. Jadi kita masukkan persamaan ke sini ya teman-teman. Jadi fx itu berapa? 17. 17 x-nya 2, 2 pangkat 2 dikurang R kali 2 ditambah 33. Oke, berarti 17 sama dengan 4 dikurang 2 R ditambah 33. Oke, berarti ini 2 R-nya pindah ke kiri jadi 2 R sama dengan 4 tambah 33, 37 dikurang 17. Jadi 2 R sama dengan 37 dikurang 17, 20. R sama dengan 20/2 sama dengan 10. R-nya sama dengan 10 teman-teman. Soal nomor 2. Titik T, 2 dan 17 terletak pada grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurang rx plus 33. Berapa nilai R-nya? Oke. Jadi, 2 itu kita pas ini bisa kita anggap x, 17 itu y gitu ya. Atau di sini y itu sama dengan fx. Oke. Jadi kita masukkan persamaan ke sini ya teman-teman. Jadi fx itu berapa? 17. 17 x-nya 2, 2 pangkat 2 dikurang R kali 2 ditambah 33. Oke, berarti 17 sama dengan 4 dikurang 2 R ditambah 33. Oke, berarti ini 2 R-nya pindah ke kiri jadi 2 R sama dengan 4 tambah 33, 37 dikurang 17. Jadi 2 R sama dengan 37 dikurang 17, 20. R sama dengan 20/2 sama dengan 10. R-nya sama dengan 10 teman-teman. Soal nomor 3, 9 bilangannya itu 2, 4, 8, 3, 6, 5, 7, 8, 4. Diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Jika U dan T berurut-urut merepresentasikan bilangan pada posisi ketiga dan ke-8 setelah diurutkan, nilai 2 kali U dibagi T sama dengan E. Berarti kita lihat persamaannya ya teman-teman. Jadi pertama itu kita harus urutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Oke, diurutkan berarti yang paling besar 8, oke, terus 8, terus 7, 6,
5, 4-nya ada 2, 4, 4, 3, 2. Oke, terus bilangan pada posisi ketiga dan ke-8 setelah diurutkan. U itu bilangan ketiga, 1, 2, 3, ini U. Terus bilangan ke-8 ini T. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini T. Jadi U itu sama dengan 7, terus T itu sama dengan 3. Terus persamaan kita masukin aja teman-teman. Jadi 2U dikurang T sama dengan berapa? Berarti 2 dikali 7 dikurang T-nya berapa? 3. Berarti 14 dikurang 3 sama dengan 11. Yang di soal nomor 4, banyaknya persegi pada bangunan data di bawah ini. Oke, berarti kita hitung banyak persegi. Ini ukurannya berapa? 0, ini 1 kali 1. Ini 1, 1. Jadi kotak kecil ini 1 kali 1 ya teman-teman. Kita hitung aja begitu. Ukuran 1 dikali 1 berapa? Ini kan persegi 1 kali 1 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1 kali 1 ada 5. Terus 2 kali 2. 2 kali 2 ada berapa? Nah, ini 2 kali 2 kan bisa gabungan ini ya teman-teman. 1, oke. Terus 2, terus 3 namanya, 4 dan 5 ini. Jadi 2 kali 2 itu ada 5. Terus yang 3 kali 3. 3 kali 3 mana? Yang ini yang besar teman-teman. Ini. Nah, ini 3 kali 3. Berarti 3 kali 3-nya 1. Ya udah kita jumlahin aja. 11 ya. Soal nomor 5. Untuk setiap bilangan bulat X didefinisikan. Oke. Nilai 1 ditambah 2 sama dengan oke. Jika kita lihat dulu yang ini nih teman-teman. Jadi ini 2 gitu ya. 2 itu jika S genap dan tak negatif. Berarti kita pakai persamaan ini. Kita masukkan aja. Jika ini 2 ya. Berarti X kuadrat ditambah 2 per 2. Berarti X. Sorry. X kita masukin aja 2 pangkat 2 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 4 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3. Oke, berarti ini kan 3 nilainya teman-teman. Berarti 1 ditambah 3 jadi 4. Nah, ketika ininya 4, berarti kita masukin ini teman-teman. Ini 4, berarti kita pakai 4 itu kan negatif genap ya teman-teman. Jadi kita bisa pakai persamaan yang sama. Ini genap. Berarti eh, X X pangkat 2 berarti kita rubah jadi 4 pangkat 2 ditambah 2 dibagi 2. Ini 16 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 18 dibagi 2 sama dengan 9. Berarti jawabannya E. Soal 6. Jika B lebih besar dari D, nilai A sama dengan oke. X1 grafik fungsi di mana fx dan gx berpotongan di dua titik yang berbeda yaitu K dan L. Mana garis M melalui dua titik tersebut. Oke. Berarti ini kan garis M melalui dua titik, berarti bisa kita tulis fx dengan gx. Gx. Jadi kita masukin aja persamaan teman-teman. 2x pangkat kurang x min 1 sama dengan x kuadrat min 3x plus 7. Oke. Ini kita salin. Jadi ini pindah 2x pangkat 2 dikurang x berarti x pangkat 2 minus x dikurang plus 3x jadi plus 2x.
terus 7 ke kiri jadi minus 7 jadi minus 8 sama dengan 0. Nah ini bisa kita persamain ya teman-teman. Berarti ini bisa X, karena ini positif bisa ini jadi plus 4, nih X min 2. Jadi X sama dengan min 4, X sama dengan 2. Oke. Jadi kita dapat dua persamaan. Jadi kita masukkan persamaan GX ya teman-teman. GX sama dengan X pangkat 2 min 3X plus 7. Ketika GX-nya minus 4, ini berarti minus 4 kuadrat min 3 dikali minus 4 ditambah 4 sama dengan 35 ya teman-teman. Terus ketika G sama dengan 2, kita masukkan 2 pangkat 2 min 3 dikali 2 ditambah, misalnya ini 7 ya teman. Ini plus 7, ini 7, berarti sama dengan 5. Oke, berarti kita masukin aja di sini. Berarti kan kita dapat dua persamaan teman-teman. Berarti minus 4, dimana Y-nya ada 35. Terus yang kedua itu, kita pada kondisi X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 5. Sekarang kita lihat nih, B lebih besar dari D. Ketika berarti B yang lebih besar berarti 35 ya teman-teman. Berarti B sama dengan 35. Lebih besar dari 5. Berarti yang ini K, berarti ini yang L. Berarti yang ditanya adalah nilai A. Nilai A-nya berarti A itu kan, ini A, ini B berarti ya teman-teman. Berarti A-nya itu sama dengan minus 4. Nomor 7. Gradien garis M sama dengan, pada soal nomor 6 kita dapat nilai K-nya ya teman-teman. K, A, B, dan L, C, dan D ya. Nah ini nilai K-nya itu sama dengan minus 4, 35, dan L sama dengan 2, 2 dan 5 ya teman-teman. 2 dan 5. Oke. Ditanya gradien garis M. Oke. Sebenarnya kita untuk mencari gradien, kita bisa banyak persamaan lah ya. Jadi umumnya gradien itu contoh lah ya, yang A lah. Y misalnya satu persamaan Y sama dengan A dikali B, A ditambah B, itu gradiennya bisa kita tulis M sama dengan A ini ya. Oke. Terus misalnya ada persamaan AX, 2 ya, ini B lah. AX plus BY ditambah C sama dengan 0. Nah gradiennya berapa ini? Berarti gradiennya minus A per B. Ada juga konsep persamaan yang misalnya A sama dengan X1, Y1, dan B sama dengan X1, X2, Y2 gitu ya. Maka gradiennya bisa ditulis Y pangkat 2 dikurang Y1 dibagi X1 2 min X1. Oke. Atau menggunakan versi ini garis, ini lurus ya, ini sudut alfa. Nah ini bisa kita menggunakan persamaan M sama dengan tan alfa gitu. Jadi karena kita sudah mendapatkan persamaan ini, jadi kita bisa menggunakan persamaan yang ini ya teman-teman. Jadi M sama dengan Y-nya berapa? Ini 35 dikurang 5, terus ininya X min 2, min 4 gitu ya, kurang 2. Berarti 30 kurang minus 6 dengan minus 5. Jadi jawabannya. Soal nomor 8. Jika garis Y sama dengan PX tambah Q,
tegak lurus dengan garis M, tegak lurus, dan melalui titik 1,1 nilai P dan Q sama dengan Q. Tadi pada soal nomor 7, kita memperoleh nilai gradien itu sama dengan minus 5 ya teman-teman. Gradien minus 5. Nah, yang ditanya apa? Tegak lurus dengan garis M. Kalau misal eh, kalau gradiennya sejajar gitu ya, ini M1, ini M2 gitu ya. Maka nilai gradien eh, M1 sama dengan M2. Terus jika misalnya ini kan kita tegak lurus ya teman-teman. Nah ini tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti ini M1 ini M2. Berarti nilai gradiennya bagaimana? Jadi M1 dikali M2 itu sama dengan minus 1 teman-teman. Nilai M1-nya M1 kali M2 bisa dengan minus 1. Tadi pada soal nomor 7 diperoleh nilai gradiennya itu minus 5. Berarti M2 sama dengan minus 1. M2 sama dengan minus 1 dibagi minus 5 sama dengan 5. Sorry. Sama dengan sama dengan 1/5. Terus kita bisa membuat persamaan Y min Y 1 sama dengan M X min X1. Oke. Jadi ketika pada titik 1 ini kan, pada kondisi 1,1 titik, ya kita masukin Y dikurang 1 sama dengan 1/5 X min 1. Sehingga ini kita kalikan ke kiri 5Y min 5 sama dengan X min 1. 5Y sama dengan X 5 ke kanan jadi plus 4. Jadi Y sama dengan 1/5 X plus 4/5 teman-teman. Nah, ini kan sama dengan Y sama dengan PX ditambah Q. Oke, tambah Q. Jadi ini bisa kita masukkan nilai P, ya kan? Dan ini bisa masukkan nilai Q. Jadi P sama dengan 1/5 dan Q sama dengan 4/5. Peroleh nilai P ditambah Q, P tambah Q, berarti 1/5 ditambah 4/5 dengan 5/5 sama dengan 1. Jadi nilainya E teman-teman. Soal nomor 9. Jarak antara titik M dan garis KL sama dengan titik M. Garis KL ini ya teman-teman. Jadi kita hitung aja sini. Tuh. Ini. Jadi jaraknya berapa nih teman-teman? Ini T dengan kita lihat aja Y-nya ya. Y-nya ini 8. Ini 3. Berarti 8 dikurang 3 sama dengan 5 ya teman-teman. Soal nomor 10. Luas daerah segitiga KLM sama dengan, berarti kalau kita ngeliat luas itu berarti kita alas kali tinggi teman-teman. Ini kan tadi T-nya itu sama dengan 5, tinggal garis alasnya berapa? Berarti kan sumbu X dengan sumbu X, berarti 8 dikurang 2 berarti 6. Nah, luas segitiga itu berapa? Setengah alas kali tinggi gitu ya. Berarti 1/2 dikali alasnya 6, tingginya 5, berarti sama dengan 15. 15 ya. Soal nomor 11, tinggi 5 tersebut sama dengan, pada soal nomor 10 kita dapat nilai luas itu sama dengan 15 ya teman-teman. Terus yang ditanya adalah tinggi limas. Kita dapat volume limasnya itu 30. Jadi volume limas itu sama dengan sepertiga luas alas kali tinggi ya teman-teman. Berarti volumenya kan 30. 1/3 luasnya itu 15, tingginya, sehingga kita dapat 5, sehingga tinggi sama dengan 30/5 sama dengan 6. Jawabannya dia teman-teman. Soal nomor 12.
Di antara pilihan berikut yang merupakan faktor persekutuan dari 49 pangkat 2 plus 49 dan 12 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2. Pertama kita sederhanakan bentuk yang 49 ya teman-teman. Ini bisa kita sederhanakan jadi 49. Kita keluarkan 49 1 ditambah. Sorry, ini berarti 49 ditambah 1. Oke, berarti 49 kali 50 ya. Ini pertama. Yang kedua itu 12 pangkat 2 dikurang 2. Ini sama dengan 12 plus 2 kali 12 min 2. Berarti ini sama dengan 14 dikali 10. Oke. Dari persamaan ini, kita bisa tentukan. Di antara berikut yang merupakan faktor persekutuan. Berarti kita cek 10. Berarti 10 apakah bisa dibagi di nilai ini dan ini itu bisa dibagi 10. Oke, 10 bisa dibagi ya teman-teman. Ini kalau dibagi 10 bisa. Terus dibagi 14. Oke. Bagi 14 ini 14 yang sebelah kanan ini bisa 14. Terus yang sebelah kiri. Oke, kita tentuin 49 50 dibagi 14. Ini coret 7. Ini 2 coret-coret 25. Berarti 14 bisa ya teman-teman. 35. Nah, 35 apakah bisa? Nah, cek lagi teman-teman. 49 dikali 50 per bagi 35 dicoret-coret. Ini 7 sisa 5 coret 10 bisa ya teman-teman. Yang sebelah kanan 14 per 10 dibagi 35. Ini 7, sorry. Bagi 7 ini 2, ini dapat 5 coret 2 bisa. 35 bisa teman-teman. 50 yang pas ke 50 bisa. Yang sebelah kanan yang 14 kali 10 dibagi 50 apakah bisa? Oke, ini 50, ini sisa 5 bagi 14 nggak bisa ya teman-teman. Berarti 50 salah. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3 saja. Jadi jawabannya A ya teman. Nomor 13. Fungsi f dengan variabel real x memenuhi persamaan ini untuk x kurang dari 4. Di antara pilihan berikut nilai f di x sama dengan 3 yang tidak mungkin ya teman-teman. Yang tidak mungkin. Berarti kita masukin aja ke persamaan ketika f sama dengan 3 gitu ya. Ini kita masukin. Berarti persamaan ini kita masukin angkanya 3, x-nya kita rubah jadi 3 dikurang 1. Oke. Terus yang sebelah kanannya 3, terus 3 pangkat 2 ditambah 1, berarti 3 pangkat 2 dikurang F3, ini berapa? 728 ya teman-teman. Berarti kita bisa garis ini karena kurang dari, berarti lubangnya, berarti ini, sorry ini 9 berarti ya. 9 F3 kurang dari 28. Berarti ini 9, ini 28 teman-teman. Nah, areanya area di sini. Yang tidak mungkin 7 di sini ya teman-teman. Berarti 7 tidak mungkin terjadi. Berarti 7 betul. 12 masih di area sini 12. Berarti nggak mungkin nih 12. Terus 9 di sini karena persamaan kurang dari, berarti 9 masuk teman-teman. Nggak mungkin. 24 masih di area sini masuk. Berarti yang betul itu persamaan 1 dan 3. 1 dan 3 berarti B ya teman-teman. Soal nomor 14. Jika 0 derajat kurang dari alfa kurang dari 90 derajat dan cos alfa sama dengan 3/4. Di antara pilihan berikut yang benar adalah, oke, berarti kalau 0 kurang area 0 sampai 90 itu masih di kuadran 1 ya teman-teman. Kuadran 1 berarti nilainya positif semua. Berarti diketahui cos alfa
Alfa 3/4. Kalau kita lihat rumus apa, trigonometri ya teman-teman. Nah ini kan alfa ya. Alfa berarti yang diketahui apa? Oke, sisi miringnya 4, ininya 3. Terus berarti ininya berapa nilai horizontal ya? Udah kita kan aja rumusnya. Berarti 4 kali 4, 16. 3 kali 3 dikurang 9. Itu sama dengan akar 7 ya teman-teman. Terus, pernyataan 1, sin X. Pernyataan 1, sin X. Sin alfa sama dengan sin persamanya apa? Garis vertikal dikurang dibagi horizontal ya teman. Berarti akar 7/3. Ini jawabannya 4 akar 7, berarti salah. Oke, pernyataan kedua. Ditanya tan. Tan 90 kurang alfa itu sama dengan apa? Sama dengan kotangan alfa ya teman-teman. Kotangan alfa itu sama dengan apa? 1 per tan alfa. Oke, rumus tan apa? Rumus tan itu berarti kan ini 1, terus tan itu kan vertikal dibagi horizontal ya. Berarti akar 7 dibagi 3. Ini berarti 3 ditarik aja ke atas, berarti 3 per akar 7. Berarti tan 90 kurang alfa sama dengan 3 akar 7 betul. Oke. Kalau nomor 2 betul, nomor 1 salah, kita coba aja 1 salah, ini semua juga salah gitu ya. Terus yang ketiga, berarti kan kalau ini berarti kita tentuin 2, tinggal 3 nggak perlu kita cari, karena yang bergandeng dengan 1 kan 3, berarti 3 nggak perlu kita cari. Berarti tan. Nah, tan tadi berapa? Tan alfa. Tan alfa ini ya, Bang. Akar 7 per 3, teman-teman. Jadi betul. Nomor 3 udah pasti salah. Nah, berarti jawabannya C ya, teman-teman. Soal nomor 15. Segitiga ABC. Bukan segitiga sama sisi dengan sisi 4. Daerah segitiga ABC luasnya L1. Oke. Titik D merupakan titik tengah AB. Titik F berada di ruas garis CD. Luas daerah segitiga ABC adalah AB ada L2. Oke. Berdasarkan informasi yang diberikan, mana hubungan antara P dan Q berikut? Berarti kita tadi segitiga sama sisi ya teman-teman. Segitiga sama sisi kan sudutnya sama ya teman-teman. Kalau sudutnya sama berarti sudutnya 60 derajat. Gitu ya teman-teman. L1. Luas segitiga ini berapa? Berarti setengah. Terus setengah berarti ini oke. Ini setengah kali luas ini ya teman-teman. 4 kali 4 berarti 16 kali sin 60. Jadi kita hitung aja. Sin 60 itu berapa? 1/2 dikali 16 dikali setengah akar 3 ya teman-teman. Berarti 4 akar 3. Oke. 1. Nah, L2 kita ini A, ini B, ini C ini ya. Terus L2-nya itu kan terus ini di antara AB dan ini titik D ya teman-teman. Ini tadi sisinya 4 semua. Titik AD, oke. Terus luas L2 itu ABE. Nah, E itu di antara C dan D. Tapi kita tidak letak E-nya itu bisa di sini atau di sini, tapi dia antara garis C dan D. Sehingga kita asumsikan kalau dia semakin turun ke bawah, otomatis berarti nilai L2-nya itu berarti L2 kurang dari atau sama dengan L1. Kalau misalnya L1 di titik C itu berarti luas L1 sama dengan L2, tapi semakin dia ke bawah, L2-nya pasti lebih kecil dari L1. Area 0 L2 per L1 kurang dari 1. Itu ya teman-teman. Sehingga kalau kita garis apa? Bikin garis persamaan berarti seperti ini. Ini 0, ini 4 akar 3. Oke. Area di sini. Pertanyaannya, kita dapat nih nilai Q-nya nih. Nilai Q-nya kan di area sini nih. 1/3. Sedangkan area L2 per L1 di antara 0 dengan 4 akar 3. Karena kita tidak tahu nih nilai titik E-nya di area bisa di titik C, bisa di bawah D gitu ya. Sehingga
jawaban yang cocok apa? Kuantitas P lebih dari Q. Belum tentu, kita tidak bisa menentukan. Kuantitas P kurang dari Q, belum tentu bisa di sini, bisa di sebelah kanan ya. Kuantitas P sama dengan Q. Kita tidak jawab tentukan, berarti yang benar adalah D ya teman-teman. Tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q karena titik E-nya tidak secara pasti ditentukan. Soal nomor 16. Untuk setiap bilangan bulat X, Y, B, C, T, dan U didefinisikan. Oke. Ini ada persamaan metrik di mana persamaannya seperti ini ya teman-teman. Diketahui A merupakan bilang prima. Oke, berarti A, A itu bilang prima 2, 3, 5, 5, 7, 11, DST, dan seterusnya ya teman-teman. Terus, berdasarkan informasi yang diberikan, mana hubungan antara P dan Q ya teman-teman. Ikut yang benar. Ya sudah, berarti kita lihat aja nih posisinya nih. Berarti posisinya kan sama nih. 3 berarti nilainya X, 7 itu T, 5 itu B, terus A itu U, oke, 6 itu Y, 2 itu C. Berarti samanya U kali C kali X ya. Kita masukin aja semua persamaan berarti. Berarti U kita masukin, U itu A, terus ya T apa? C itu 2, X itu 3 gitu ya. Kurang T, T berapa? Nah, T itu 7, U, 7 U tadi A gitu ya. Terus U itu A. Oke. Ini kita kurung, dikurang, dikali. B itu berapa? 5, Y-nya 6. Berarti kita bisa hitung persamaannya 6A dikurang 7A dikurang A. Oke. 6 kurung dikali minus 1. Berarti ini minus 2A dikali minus 1 berarti sama dengan 2A. Oke. Nilai A berapa nih? Kan A itu bilangan prima. Ya, kita taruh bilang prima terkecil itu 2 itu ya. Berarti kita masukin angkanya 2 dikali 2. 4. Oke. Berarti kalau kita masukin angka 3, berarti 2 kali 3, 6. Anggap kita paling terkecil itu 2. Berarti P itu pasti sama dengan atau lebih besar dari 4. Sedangkan nilai Q kita udah tahu nih. Nilai Q itu 3. Berarti P lebih besar dari 3. Berarti jawabannya apa? Jawabannya A ya teman-teman. Soal nomor 17. Sistem persamaan linear dalam D, E, dan F yaitu, oke. Ini ada 3 persamaan membuat solusi D sama dengan X, S sama dengan Y, dan F sama dengan Z. Oke. Ini F sama dengan Z ya teman-teman. Oke, berarti kita cukup mencari F. Berarti informasi diberikan mana hubungan antara P dan Q. Berarti kita harus tahu nih nilai ini nih. Nah, karena F dan Z, berarti kita cari aja nilai F-nya berapa. Kalau misalnya ini kita lihat nih, ini kan sama ya teman-teman. 2D sama 2D sama E. Berarti ini kita bisa masukin aja nih. 2D plus 5E itu sama dengan minus 4 ya teman-teman. Minus 4 ditambah 2F. Itu sama dengan 4. Terus 2F sama dengan 4 ke kanan jadi 8 ya teman-teman. F sama dengan 4. F sama dengan Z. Berarti Z sama dengan 4. Oke. Berarti kalau kita masukin ke persamaan ini, ya, Z kuadrat min X pangkat 2, Y pangkat 2 gitu ya. Berapa nilai P-nya nih? Nah, Z itu kan 4, berarti 4 pangkat 2. Oke. Dan X kuadrat plus Y kuadrat. Ini kan 16 nih teman-teman. Nah, ketika P sama dengan 16 dan Q itu 17, ini kan X pangkat kuadrat, Y pangkat kuadrat itu hasilnya akan selalu positif. Berarti ketika ini dibagi nilai positif, berarti nilai P itu akan selalu kurang dari 16 gitu ya, atau sama dengan gitu.
Sedangkan Q itu sama dengan 17. Jadi kita udah bisa lihat nih. Berarti nilai Q akan selalu lebih besar daripada nilai P. Berarti jawabannya yang B. Soal nomor 18. 6 bilangan bulat positif yaitu ini ya teman-teman. Memiliki rata-rata 5 1 per 3. Jangkauan dari bilang ke 6 bilangan tersebut dikurangi rata-rata sama dengan Q per 15. Nilai Q sama dengan Oke. Pertama kita mencari nilai B-nya dulu dengan nilai rata-rata ini ya teman-teman. Rata-rata itu jumlah total 6 bilangan ini dibagi banyak bilangan ini. Berarti banyak bilangannya ada 6. Berarti 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 3 ditambah B ditambah 8 per 6. Itu sama dengan 5 1 per 3 ya teman-teman. Ini kita jumlahin 5, 12, 15 tambah 8, 23 ya kan. 23B dibagi 6. Ini 5 kali 3 tambah 1, 16 per 3. Oke. Ini kita samain penyebutnya 6, berarti ini kali 2, ini kali 2. Berarti 23 plus B kali 2 berarti 32 ya. Karena penyebutnya sama kita hilangkan aja dulu. Yang berarti B sama dengan 32 per 23. 23 berarti sama dengan B sama dengan 9. Oke. Sama selanjutnya jangkauan dari ke-6 yang tersebut dikurangi rata-rata adalah ya jangkauan itu kan apa nilai tertinggi gitu ya teman-teman. Misalnya A max kurang A min lah ya. Tadi B-nya kan udah dapat kita 9. B-nya 9 berarti tertingginya itu 9, terendahnya itu 1. Berarti jangkauannya itu 8. Nah, jangkauan dikurang jangkauan dikurangi rata-rata berarti jangkauannya kan 8 dikurangi rata-ratanya berapa? 16 per 3 ya. 16 per 3 itu sama dengan Q per 15. Nah, ini kita samain aja penyebutnya. Berarti kan nih 24 per 3 min 16 per 3 sama dengan Q per 15. Ini berarti sama dengan 40. Oke. Disamain sama-sama bagi 2 ya teman-teman. Berarti ini 15 sama dengan Q per 15. Sehingga Q kita dapat nih nilainya 40. Q sama dengan 40 ya teman-teman. Soal nomor 19. Barisan aritmatik A1, A2, A3 yang semua sukunya bilangan bulat memiliki beda minus 3. Apakah A2025 genap? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, pertama kita lihat A1, A2, A3 sampai A2025 itu apakah genap. Mari kita bedanya kan di sini minus 3 gitu ya. Minus 3, minus 3, minus 3 gitu. Kalau misalnya A1 misalnya ganjil kita mestikan L lah ya. Ganjil berarti A2-nya berapa? Kalau minus 3 pasti genap. Genap berarti P ya. Terus sama genap uh, beda minus 3 berarti A3-nya ganjil. Berarti kalau ini berarti kalau misalnya ini ganjil kan A1 ganjil, A2 genap, A3-nya pasti ganjil. Berarti A2025 itu ganjil. Nah, kalau misalnya A-nya itu genap, bedanya minus 3 ya, ini pasti ganjil. A3-nya minus 3 lagi berarti ini genap. Berarti ketika ininya genap, A2002 dari 2005 A2025-nya pasti genap. Oke. Nah, pertanyaannya ketika A ganjil
paduannya genap. Nah, ini misalnya ganjil ketemu genap, ini artinya bisa ganjil ya teman-teman ya, ganjil. Nah, begitu juga kebalikannya, sama ini genap plus ganjil, dijual juga ganjil. Itu. Jadi kita eh, jadi pernyataan tepat adalah pernyataan satu dan pernyataan dua tidak cukup untuk menjawab pertanyaan apakah 2025-nya genap atau ganjil. Soal nomor 20. Fungsi f dan g dengan variabel real didefinisikan sebagai berikut. Fx, gx. Untuk bilangan asli, bilangan asli itu kan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan d tertentu. Apakah terdapat bilangan real sehingga f sama dengan g r? Terus apa pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pernyataan tersebut? Oke. Berarti ini fr sama dengan gr gitu ya. Kita masukin aja nih teman-teman. Jadi 2x pangkat 2 ditambah bx sama dengan x pangkat 2 min d. Oke. X kita rubah jadi R ya teman-teman. Berarti 2R kuadrat ditambah BR sama dengan R kuadrat min D. Kita pindahin semuanya ke kiri jadi R pangkat 2 ditambah BR ditambah D sama dengan 0. Oke. Nah, ditanya apakah bilangan tersebut real? Oke. Berarti kita harus mencari diskriminannya ya. Ya. Jadi diskriminan sama dengan 0 berarti nilai dengan nilai X-nya sama, terus D sama dengan 0. Ini bilangan tetapi X1 tidak sama dengan X2. Nah, D sama dengan 0. Nah, ini bilangan real ya, pasti real ya. Terus D kurang dari 0, berarti ini tidak real. Tidak real. Berarti kan kita cari D sama dengan 0. Nah, D itu rumusnya apa? D itu rumusnya sama dengan B kuadrat min 4AC ya teman-teman. Ya sudah, berarti kita masukin aja persamaan. D-nya kan B kuadrat dikali 4, ininya 1 kali D lebih besar dari 0. Berarti ini bisa juga terus ke bawah lah ya. Berarti berarti B kuadrat itu lebih besar dari 4D ya. Dimana nilai B itu kan bilangan asli 1, 2, 3. Berarti B itu akan lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 berarti 4D-nya akan lebih besar dari B ya. Berarti pernyataan pernyataan nomor 1 betul ya teman-teman. Berarti kan ini kalau B ini jadi 5D. Nah, ini kalau B itu lebih besar dari 1 berarti dia termasuk bilangan real ya teman-teman. Sama ini juga, ini kalau kita kalikan B pangkat 2 lebih besar dari D plus 1 pangkat 2, ini juga termasuk bilangan real. Jadi, pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pernyataan, dan pernyataan 2 saja cukup. Jadi salah satu pada pernyataan tersebut kita bisa menentukan ini bilangan real atau bukan ya teman-teman. Jawabannya D. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. See ya.